Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hidayatullah, kelas TI 18A3 Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UU IT. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Pertama adalah pengertian UU IT. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UIT) mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU IT ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU IT mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. Selanjutnya adalah ada sisi positif UU IT. Berdasarkan dari pengamatan para pakar hukum dan politik, UU IT mempunyai sisi positif bagi Indonesia. Misalnya memberikan peluang bagi bisnis baru bagi para wira swastawan di Indonesia karena penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia. Otomatis jika dilihat dari segi ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain pajak yang dapat menambah penghasilan negara, juga menyerap tenaga kerja dan meningkatkan penghasilan penduduk. UU itu juga dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan, memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi dan sistem elektronik, serta memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan ekonomi. Misalnya transaksi dagang. Penyalahgunaan internet kerap kali terjadi seperti pembobolan situs-situs tertentu milik pemerintah. Kegiatan ekonomi lewat transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet juga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dan penipuan. UU itu juga memungkinkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di luar Indonesia dapat diadili. Selain itu, UU IT juga membuka peluang kepada pemerintah untuk mengadakan program pemberdayaan internet. Masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang kurang tersentuh adanya internet. Undang-undang ini juga memberikan solusi untuk meminimalisir penyalahgunaan internet. Selanjutnya adalah sisi negatif UU IT. Selain memiliki sisi positif, UU IT ternyata juga terdapat sisi negatifnya. Contoh kasus Prita Mulyasari yang berurusan dengan Rumah Sakit Omni Internasional juga sempat dijerat dengan undang-undang ini. Prita dituduh mencemarkan nama baik lewat internet, padahal dalam Undang-Undang Konsumen dijelaskan bahwa hak dari konsumen untuk menyampaikan keluh kesah mengenai pelayanan publik dalam hal ini seolah-olah terjadi tumpang tindih antara UU IT dengan UU Konsumen. UU IT juga dianggap banyak oleh pihak bahwa undang-undang tersebut membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan menghambat kreativitas dalam berinternet. Padahal sudah jelas bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat. Langsung saja kepada sanksi pada UU IT. Ada sejumlah pasal yang melarang penyebaran informasi palsu, misalnya melalui media pesan elektronik antara lain. Yang dijelaskan pasal 28 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Di sini adalah jenis kejahatan penyebaran berita hoax atau bohong yang untuk mengambil keuntungan diri sendiri ataupun kelompok. Ayat 2-nya menjelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kurung sara. Ayat ini menjelaskan adalah tentang kebencian, menyebarkan berita kebencian, kebohongan yang melibatkan nama suku, agama, ras, dan antar golongan. Langsung saja kita ke pasal 35. Pasal 35 menjelaskan setiap orang dengan
sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Jenis kejahatan yang ada dalam pasal 35 ini menjelaskan tentang memanipulasi data seseorang untuk kepentingannya pribadi ataupun instansi. Kedua adalah penciptaan. Ini adalah mengcopyright hak cipta seseorang. Dan ketiga perubahan data untuk dicuri data-data pribadi atau data-data penting milik suatu instansi. Penghilangan juga merupakan kejahatan mengambil data-data atau menghilangkan data-data penting suatu instansi, misalnya suatu instansi perusahaan, pemerintahan, untuk menghilangkan jejak. Pengerusakan informasi elektronik itu menghack dan menyadap suatu alat telekomunikasi seperti PC ataupun handphone kita. Pasal 36 menjelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 36 ini adalah pasal mencakup dari pasal 27 sampai 34 yang tadi sudah dijelaskan. Pasal-pasal tersebut bila dilanggar akan menghadapi ancaman pidana seperti yang diatur pada pasal 51 UIT. Pasal 51 UIT ini menerangkan ancaman bagi siapapun yang melanggar UIT ini. Ayat 1-nya menjelaskan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Ayat 2-nya menjelaskan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Selanjutnya adalah tindakan pencegahan. Tindakan ini agar kita terhindar dari perbuatan kejahatan UIT ataupun mencegah kita untuk melakukan kejahatan UIT. Tindakan preventif lebih diutamakan dalam keamanan. 1. Membuat password kombinasi. Gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Misalnya seperti logika. Ini menghubungkan antara huruf, simbol dengan angka. Karena ini jauh lebih susah untuk dihack dibandingkan putih suci melati mewangi yang dibuat hanya dengan huruf saja. Ini lebih mudah untuk dijebol atau dihack dan disadap oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 2. Gunakan keamanan tambahan. Pada Facebook misalnya, Anda bisa menggunakan security tambahan yang akan meminta kode khusus yang dikirimkan ke HP bila akun Facebook Anda diakses melalui browser dari visi yang tidak dikenal. 3. Gunakan antivirus yang memiliki fungsi browser protect dan freeware yang akan memberi peringatan bila situs yang Anda kunjungi tidak aman. Gunakan antivirus yang memiliki fungsi browser protect dan freeware ini membantu kita untuk memberikan peringatan bahwa situs yang kita kunjungi itu tidak aman atau untuk melindungi kita dari kasus phishing dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 4. Tidak memberikan password kepada siapapun, kepada orang yang terpercaya sekalipun seperti keluarga Anda, teman Anda, dan siapapun itu. Karena password pribadi Anda adalah itu untuk kepentingan Anda sendiri. Terima kasih. Mungkin sekian dan terima kasih video yang saya buat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.